Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke minggu ke-9, teman-teman ya, setelah UTS gitu ya. Kita hari ini masuk ke materi materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Transformasi Digital Menuju Era Disruptif dan Revolusi Industri 4.0 ya. Teman-teman, kemarin minggu UTS ya, teman-teman yang mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu tidak ada UTS ya. Kita penilaiannya langsung di UAS ya, teman-teman ya. Penilaian UAS dan UTS digabung dalam presentasi dan makalah. Oke, teman-teman, kita masuk saja ke materi ya. Jadi, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang ini hidup di dunia ya, di dunia yang orang-orang sebut sebagai VUCA ya, atau VUCA World ya, VUCA World ya, VUCA World, and how leaders can navigate it ya. Jadi dunia industri saat ini menghadapi disruptif teknologi, teman-teman ya, di mana itu mengubah mindset dari seluruh leaders bisnis ya, dari seluruh pimpinan-pimpinan usaha, pimpinan-pimpinan perusahaan, di mana mereka harus mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Apa sih VUCA itu ya? VUCA itu singkatan, teman-teman ya. V-nya ada volatility ya. Volatility ini artinya increasing rate of change ya, di mana perubahan itu selalu meningkat ya, tingkat perubahan itu selalu eh, meningkat, selalu tinggi gitu ya. Jadi volatility itu kita menghadapi dunia di mana tingkat perubahan itu terlalu cepat gitu ya. Semakin berkembangnya zaman, semakin tinggi perubahan itu gitu ya. Jadi kita menghadapi di dunia yang volatility, di mana tingkat perubahan teknologi, tingkat perubahan zaman itu sangat cepat ya. Lalu U-nya apa? U-nya itu uncertainty. Uncertainty ini adalah tidak ada kepastian about the future ya. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan mengenai masa depan. Less clarity about the future ya. Karena perubahan yang begitu sangat cepat membuat kepastian di masa depan itu menjadi berkurang ya. Jadi masa depan itu menjadi tidak pasti. Saat ini mungkin perusahaan merajai bisnisnya. Saat ini teknologi media sosial itu menjadi teknologi yang paling digandrungi untuk marketing misalkan. Belum tentu 5 tahun atau 10 tahun kemudian media sosial ini menjadi satu-satunya media untuk promosi. Bisa jadi media yang lain, dan itu perubahan itu terlalu cepat. Dan tidak ada kepastian tidak ada kepastian di masa depan. Less clarity about the future. Lalu C-nya ya, VUCA ya. V-nya volatility, U-nya uncertainty, C-nya adalah complexity. Complexity ini adalah multiplicity of decision factors ya. Eh, Terlalu banyak informasi ya, sehingga membuat pengambilan keputusan itu jadi berkembang, jadi bingung gitu ya mengambil keputusan karena informasinya terlalu banyak. Informasi yang ada di media, informasi yang tersedia di internet itu terlalu banyak, terlalu kompleks sehingga susah untuk mengambil keputusan ya. Multiplicity of decision factor. Banyak sekali faktor-faktor keputusan yang eh, seakan-akan tuh samar gitu ya. Seakan-akan tuh sama semua, seakan-akan berbeda-beda gitu ya. Ada yang banyak sekali informasi yang diterima sehingga membuat bingung untuk mengambil keputusan ya. Lalu ambiguity ya, yang terakhirnya, A terakhir adalah ambiguity. There may be no right answer ya. Mungkin di sana tidak ada eh, jawaban yang benar gitu ya. Tidak ada jawaban yang benar. Ambigu ya. Jadi ambiguitas. Tidak ada jawaban yang benar karena terlalu banyak informasi dan hampir serasa-rasa itu benar gitu ya. Hampir serasa-rasa benar dan kita bingung memilihnya yang mana. Jadi ambigu, ini benar gitu ya. Dan saling berlawanan terkadang gitu ya.
saling berlawanan. Nah, kita jadi ambigu. Nah, dunia saat ini mengalami seperti itu, terutama dalam dunia bisnis. Dalam transformasi di dunia bisnis, kita mengalami yang namanya VUCA ini. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Coba kalau kita lihat di sini, the new challenge itu adalah our blind spot come from the fact that we live in a linear world, but today change are exponential. Ya, kita hidup dalam dunia yang linear. Kita menjalani kehidupan yang sama begitu terus ya, sama, selalu sama gitu ya. Kita menghadapi dunia, kita menjalani hidup kita dengan linear, tapi ternyata perubahan di dunia saat ini itu terlalu tinggi, terlalu eksponensial. Kalau kita lihat di grafik ini gitu ya, kita menghadapi perubahan yang linear, ya. Semakin meningkat sih, semakin berubah, tapi ternyata perubahan teknologi dunia itu semakin eksponensial, ya, terlalu tinggi, sehingga gap-nya ini namanya disruption, ya. Kita mau berkembang tapi tidak bisa mengikuti perubahan yang begitu cepat ini, ya. Sehingga yang tadinya problem, yang tadinya masalah itu menjadi sebuah dilema karena perubahannya terlalu cepat. Yang tadinya rapuh menjadi agile, ya. Simple jadi kompleks, ya, jadi complicated. Jadi chaos, complicated jadi chaotic ya, jadi kacau. Ini yang terjadi, ini new challenge yang terjadi di masa depan, di mana organisasi berkembang secara linear, berkembang stagnan gitu ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan mengalami peningkatan, tapi ternyata teknologi atau dunia ini berubah secara cepat. Dan ini namanya disruption antara kecepatan organisasi ya, kecepatan pertumbuhan organisasi dengan kecepatan pertumbuhan teknologi, gap-nya itu namanya disruption ya. Ini disruption teman-teman. Disruption itu jadi kayak gangguan sebenarnya. Kalau kita lihat mungkin dulu ya di zaman saya ya, Nokia itu merajai eh, merajai mobile phone ya, menjadi raja dari mobile phone ya. Handphone itu selalu brandnya Nokia yang ternama, tapi saat ini udah berbeda teman-teman, walaupun dia mengikuti perkembangan ya, tapi tetap tidak bisa melewati dari perkembangan teknologi. We didn't do anything wrong but somehow we lost ya. Jadi kesian sekali Nokia ini yang tadinya raja saat ini menjadi turun sekali gitu ya. Hal sama juga dialami oleh GoPro. Dulu GoPro tahun 2002 gitu ya, itu sebagai kamera aksi gitu ya. Nah, ini itu merajai gitu ya. Sekarang terjun bebas ya. Pada tahun 2015 pemasukan GoPro mulai berkurang karena pasar kamera aksi ya itu mulai ramai diisi oleh TomTom, Olympus, Xiaomi, Sony, dan juga Garmin, di mana mereka memiliki teknologi yang atau fitur-fitur yang lebih canggih dibandingkan GoPro gitu ya, dengan harga yang lebih murah. Xiaomi murah sekali, lebih murah daripada GoPro ya. Hal tersebut membuat nilai saham GoPro merosot dari 86 US dollar per lembar jadi cuma 6,21 US dollar per lembar ya. Ini per Januari 2018. Lalu mereka mulai memberhentikan 200 sampai 300 pekerjanya pada Januari 2018 ya. Drone yang diproduksi oleh GoPro itu juga tidak menolong keadaan GoPro sehingga 2.500 unit drone-nya ditarik kembali karena mudah rusak. Pendiri dan CEO Nicholas Woodman ya hanya akan terima gaji sebesar 1 US dollar ya. Dari yang raja menjadi rakyat jelata, teman-teman. Ya. Hal tersebut karena berhenti berinovasi. Jika berhenti berinovasi dan menciptakan keunggulan yang baru, bahkan juara yang awalnya pencipta sejarah bisa jadi hanya tinggal sejarah. Kuncinya apa, teman-teman? Kuncinya kita harus selalu berinovasi dan menciptakan pembeda, menciptakan keunggulan yang baru, gitu ya. Apa keunggulan yang mau diciptakan? Apa inovasi yang mau diciptakan?
ya. Kalau kita berhenti berinovasi dan tidak mengikuti, tidak memiliki keunggulan yang baru, maka nasibnya sama seperti GoPro ataupun Nokia gitu ya. Nah, sekarang kita coba pahami dulu ya, apa industri Revolution 4.0 ya. Kita lihat dari sejarahnya. Industri 1.0 itu mesin dimulai diciptakan gitu ya. Mechanics, mesin mulai diciptakan melalui tenaga uap gitu ya. Lalu industri 2.0 sudah ada elektrik di sana gitu ya. Industri 3.0 menyatukan antara mekanik dengan elektrik ya. Lalu industri 4.0 menyatukan semuanya ini ya, IT, mekanik dan elektronik. Kalau di industri 3.0 IT-nya masih kecil, mulai berkembang gitu ya. Tapi saat ini di industri 4.0 IT itu sebagai hal yang paling besar yang harus digunakan oleh semua perusahaan di samping untuk mengendalikan mekanik dan elektroniknya. Kalau kita lihat di sini ya, sejarah dari revolusi industri gitu ya. Di industri 1.0 itu produksi menggunakan mesin ya, mechanical production ya, menggunakan uap, tenaga uap, hydro and steam power ya. Lalu ini terjadi di akhir abad 18. Di industri 2.0 ya, mulai mass production dengan dibantu oleh electrification ya, electrical power and vehicle mobility ya. Jadi di akhir abad 19 mulai ada listrik di sana ya. Lalu di industri 3.0 ya, world economy ya, automation ya, komputer dan automation ya. Ini dimulai dari awal tahun 70-an lalu berkembang ke sekarang yaitu industri 4.0 yaitu IoT ya, Internet of Things, Service and People ya. Ini dunia cyber ya. Dunia cyber dan interconnection menggunakan internet, di mana semuanya sudah terkoneksi dengan internet ya. Kita pelajari SIM kemarin sebelum masa UTS itu, kita lihat bagaimana sistem informasi merubah tatanan dari perusahaan gitu ya, tata kelola perusahaan menjadi berubah, baik di bidang manufakturnya, baik di bidang keuangan, baik di bidang pemasaran maupun di bidang SDM-nya. Ya, kita lihat di sini perkembangan negara-negara yang sudah meluncurkan revolusi industri 4.0 ya. Ini dimulai dari 2011 itu yang sudah melakukan revolusi industri adalah Jerman, Amerika, dan Inggris ya. Lalu tahun 2014 disusul oleh Cina, Korea, 2015 disusul Jepang ya. Jepang, lalu Malaysia ya. Thailand ini Thailand di 2016 dan ini Singapura ya. Singapura ini ya. Yang Singapura di bagian ASEAN ini 2015 Singapura, Thailand 2016 ya. Malaysia, Vietnam ya itu mulai bersiap. Malaysia, Vietnam, Indonesia ya itu mulai bersiap untuk melakukan revolusi industri. Kalau sekarang sudah ya. Ini kan tahun 2016, 2017, 18 gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai di Indonesia. Ya, ini 5 kunci yang harus dipelajari jika Indonesia ingin melakukan revolusi industri 4.0. Ada beberapa kebijakan yang harus diambil gitu ya. Yang pertama, kita harus setting the right aspiration, yaitu sangat penting untuk mengarahkan membuat kebijakan. Kebijakan tersebut harus clear, actionable, targeted, and impactful objective ya. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan GDP ya, untuk meningkatkan GDP rakyat Indonesia. Lalu fokus areanya harus jelas ya, sebagai
mana sektor-sektor yang harus diprioritaskan untuk untuk dilakukan atau diimplementasikan teknologi tersebut ya. Lalu dalam hal budget and fundingnya ini juga harus jelas gitu ya, harus dibuat, bisa mengadopsi dari negara-negara yang sudah ada ya, atau juga bisa ada campur tangan dari sektor wisata, sektor swasta ya, dari sektor swasta sebagai investasi ya, sebagai investmentnya, melibatkan sektor-sektor swasta untuk membuat revolusi industri 4.0 ini ya. Lalu dari kunci keempat adalah dari stakeholder-nya ya, yaitu untuk eksekusinya itu bisa berhasil gitu ya. Revolusi industri 4.0 ini membutuhkan beberapa agenda nasional ya, yang bisa berkolaborasi dengan antara pembuat kebijakan ya, lalu eh, yang mengimplementasikan teknologinya, perusahaan-perusahaan ya, lalu teknologi leaders ya, para eh, apa namanya pengembang-pengembang atau startup-startup, pemilik-pemilik startup gitu ya, seperti kalau di Indonesia ada Tokopedia dan lain sebagainya, itu harus berkolaborasi ya, harus duduk bareng supaya bisa sukses mengimplementasikan revolusi industri 4.0 ini. Lalu yang kelima adalah mengimplikasinya ya. Kebijakan harus eh, meniadakan implikasi negatif dari revolusi industri 4.0 ini ya. Jadi contohnya kita harus melihat juga pendapat dari UMKM, dampaknya bagi UMKM dan dampaknya bagi buruh-buruh yang low skill, di mana mereka ini pasti akan berdampak gitu ya. Kebijakan itu harus mengurangi eh, implikasi negatif yang kena dampaknya. Contohnya seperti UMKM maupun dengan buruh di low skill ya, buruh tingkat bawah. Nah, mereka ini kan pasti akan tergantikan dengan teknologi gitu ya. Nah, ini kita harus bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu tetap bisa menghandle mereka gitu ya, menghandle mereka, memperhatikan UMKM maupun low skill labor. Yaitu ya 5 kunci yang harus dipelajari, terutama di Indonesia jika ingin mengembangkan revolusi industri 4.0 ini. Apa dampaknya jika revolusi industri 4.0 ini diimplementasikan? Ya, dampaknya adalah eh, bisa meningkatkan 10% net export pada GDP ya. Lalu juga bisa dua menghemat biaya ya, menghemat productivity to cost ya. Lalu 2% of R&D spending ya, build local innovation capabilities ya. Jadi bisa memperbesar eh, faktor R&D, research and development ya, sehingga bisa bisa meningkatkan revolusi industri 4.0 ini. Tapi yang paling jelas ini ya 10% net export ya. Jadi bisa meningkatkan posisi ekspor Indonesia ya. Lalu bisa apa namanya productivity to cost ya. 2 kali current productivity to cost ya. Enhance output while managing cost ya. Jadi bisa apa namanya meningkatkan productivity di cost yang sama ya, di cost yang sama, dalam biaya yang sama itu produktivitasnya bisa meningkat 2 kali lipat. Ya ini kan berarti keuntungan gitu ya. Nah ini yang eh, jika Indonesia bisa menginisiasi ini, bisa melakukan revolusi industri 4.0 ini,
dan saat ini sudah mulai berjalan, bisa membuat Indonesia menjadi global top 10 ekonomi di tahun 2030. Ini yang masih dicita-citakan, gitu ya. Ini proyek besarnya sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, teknologi digital itu bisa membawa disrupsi, teman-teman, ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa banyak sekali disrupsi yang akan terjadi jika penerapan teknologi digital ini itu diimplementasikan, gitu ya. Dan itu adalah sangat baik, gitu ya, sangat baik sehingga perusahaan itu bisa maju pesat, tapi harus bisa mengejarnya, ya, mengejar disrupsi tersebut, ya. Contohnya ini ya, new digital teknologi seperti cloud, ya, media sosial, ya, big data, Internet of Everything, ya, itu bisa membuat improve economics, ya, bisa meningkatkan ekonomi, ya, bisa menurunkan eh, biaya marginal cost, ya, bisa meningkatkan eh, loyalty, ya, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan profit margin, meningkatkan pendapatan, ya, bisa meningkatkan nilai dari perusahaan. Jika penerapan eh, teknologi digital ini, ya, di teknologi digital ini diterapkan, gitu ya, itu bisa menjadi meningkatkan ekonomi, gitu ya. Tapi membutuhkan apa? Membutuhkan new leadership style, ya, membutuhkan new business model, ya, membutuhkan new types of customer and employee. Ya pasti akan customer pola mindset-nya juga akan berubah dari belanja yang secara konvensional, secara tradisional menjadi belanja yang online, ya. Employees-nya juga pasti akan berubah, ya, karena harus melek teknologi, melek digital, mampu mengoperasikan eh, internet, gitu ya, minimal mampu menguasai internet, gitu ya. Nanti akan terjadi perubahan-perubahan di sektor ini, ya, sehingga eh, new leadership style, new business model, ya, new types of customer employees bisa menjadi new source of value, bisa menjadi tambahan nilai, menjadi eh, sumber nilai yang baru, ya. Ya, ini tadi sudah saya bahas. Kalau di industri, hampir semua industri saat ini itu sudah menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi digital. Baik itu di bidang eh, media and entertainment, ya, retail, ya, lalu di bidang financial services. Saat ini kita melihat ada banyak bank-bank online seperti Bank Jago, gitu ya, lalu ada Blue by BCA, ya, dan banyak lainnya, ya. Jadi bank-bank saat ini itu juga menciptakan financial services di dunia maya. Mudah sekali cara aplikasinya, ya, cara apa namanya mendaftarnya, gitu ya. Lalu di bidang telekomunikasi juga berubah. Di bidang edukasi seperti yang kita lakukan saat ini, gitu ya, melalui Zoom ataupun melalui pembelajaran video, gitu ya, melalui MyBest kita bisa bertatap muka, kita bisa bertatap layar, gitu ya. Edukasi juga mengalami disrupsi, ya. Hospitality and travel juga mengalami perkembangan di bidang digital, ya, di bidang services dan di bidang travel pariwisata, gitu ya. Beli tiket tidak perlu lagi melalui agensi, tapi bisa melalui online, gitu ya. Lalu di bidang manufacturing, di bidang healthcare, ya, hospitality, di bidang hospital, ya, di rumah sakit healthcare, ya. Sekarang udah ada apa namanya Halodoc, kita tidak perlu bertemu dokternya, kita bisa konsultasi melalui via chat di Halodoc, ya. Lalu nanti diberikan resep dan kita bisa tebus di apotek, ya. Ini sangat membantu sekali. Lalu di bidang utilities, di bidang oil and gas, dan di bidang farmasi. Ya, ini semua mengalami disrupsi digital, ya, perkembangan digital di semua bidang ini.
Ya, ini ya, di sini ada beberapa contoh disrupsi di beberapa model bisnis. Contohnya di subscription model. The subscription model, di mana customer harus bayar untuk melakukan subscription, ya, untuk melakukan langganan, ya, supaya mendapatkan akses terhadap produk atau jasanya. Contohnya apa? Contohnya Netflix. Kita harus berlangganan, ya, berlangganan Netflix, harus membayar sejumlah uang, gitu ya, melalui transfer langsung atau melalui GoPay, melalui ShopeePay, gitu ya. Kita bisa berlangganan di subscription. Kita bisa menikmati layanannya ketika kita berlangganan. Contohnya Netflix, View, gitu ya, Canva misalkan, ya. Ini subscription model. Lalu ada juga the freemium model. Customer has free access, ya, memiliki akses gratis to the basic service, ya, but is charged for additional features. Contohnya apa? Skype, ya. Jadi customer itu memiliki akses gratis, ya, di layanan yang basic, layanan dasar. Contohnya kayak Zoom ini, ya. Zoom ini juga the freemium model, ya. Layanan basicnya gratis. Saya bisa melakukan Zoom ini selama 45 menit. Gratis, teman-teman. Tapi kalau saya mau meningkatkan layanannya, saya mau, wah, 45 menit kurang. Saya mau lebih dari itu. Saya mau lebih bebas, gitu ya. Maka saya harus berlangganan. Saya harus membayar lebih untuk mendapatkan additional features-nya itu, untuk mendapatkan fitur tambahan seperti tambahan jamnya atau tambahan orang yang bisa ikut, yang bisa jadi pesertanya, gitu ya. Lalu ada juga the free model, ya, companies that don't charge the end user secara directly, ya. Jadi perusahaan tidak menarik biaya dari penggunanya, ya. Tapi the data and the attention of the user is the currency, ya. Jadi data dan atensi dari para penggunanya itu sebagai pembayarannya, ya. Contohnya Google. Lalu the marketplace, ya, seperti eBay, ini kita udah tahu lah marketplace, Shopee, gitu ya, yang mau fasilitasi apa namanya, mempertemukan antara pedagang dengan eh, pembelinya, ya. Lalu access over ownership, ya. Customer the use of the product without buying it, everything as a service. Contohnya di Party ini, ya. The hypermarket, ya. Digital companies act as hyper stores, ya, offering enormous amount of product and or services, ya. Contohnya sebagai Amazon, ya. Dia ini, the hypermarket ini adalah perusahaan-perusahaan digital yang berlaku sebagai eh, hyperstores, ya, apa yang namanya, ya, toko serba ada, toko serba, gitu ya, yang menawarkan produk dan jasa yang sangat banyak, gitu ya. Kalau di Indonesia, apa ya contohnya, ya, em, produk dan jasa yang banyak sebenarnya Shopee mungkin juga, tapi itu dari Singapura, ya, mungkin the Tokopedia gitu mungkin, ya, bisa jadi the hypermarket. Lalu the experience model, oh mungkin bisa ini, ya, em, Gojek juga bisa bertindak sebagai the hypermarket, karena di sana juga bisa em, membeli produk, gitu ya, atau menyediakan jasa, ya. Lalu the experience model, ya, company provides the customer with an unseen experience, contohnya seperti Tesla, ya. Lalu the pyramid, the on demand, ya, and the ecosystem, ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, ya. Lalu ada external collaboration, ya, antara Nike dengan Apple, ya, di mana ini bisa kolaborasi antara produk Nike dengan Apple, ya. Ya, jadi saat ini bisa kolaborasi antara produk digital, ya, dengan produk fisik, ya. And distribution is everywhere, ya. Dan ini bisa menciptakan
kesempatan-kesempatan baru ya, dan new opportunities ya, dan bisa menjadi capitalizing on incumbent weakness, bisa menjadi mengkapitalisasi ya, bisa mengkapitalisasi sektor-sektor yang masih bertumbuh gitu ya. Nah, ini Rise of the Unicorn selama 20 tahun terakhir gitu ya. Nah, mengapa harus melakukan transformasi digital saat ini? Kalau kita lihat di World Economic Forum ya, transformasi digital itu bisa memberikan kesempatan ya, bisa memberikan peluang peluang eh, peluang keuntungan, peluang pendapatan ya, sampai dengan kurang lebih 100 triliun dolar ya, di tahun 2025 for both industry and society. Ya, jadi kenapa kita harus melakukan transformasi digital saat ini? Karena itu bisa memberikan peluang yang sangat besar dalam jumlah uang gitu ya. Lalu menurut Capgemini ya, perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan digital ya bisa meningkatkan profitnya sebesar 26%, bisa meningkatkan nilai perusahaannya sebesar 20%, dan bisa meningkatkan revenue to asset ratio ya sebesar 9%. Kalau menurut Gartner, bisnis digital saat ini itu dari 18% of overall revenue ya, dan bisa diprediksi meningkat menjadi 43%. Dari 18% overall revenue-nya, dia bisa meningkat 43% di tahun 2020 ya. Nah, ini ternyata prediksinya bisa benar. Kenapa tahun 2020 itu pandemi global ya, global pandemik di mana semua pekerjaan dilakukan secara online, secara digital. Nah, sehingga ya membuat bisnis digital benar-benar naik gitu ya. Lalu kalau menurut Forbes ya, sejak dari tahun 2000, 52% perusahaan ya yang masuk ke dalam Fortune 500, yang masuk dalam majalah 500 Fortune 500 ini ya, have either gone bankrupt ya, mengalami eh, hampir ya menuju kebangkrutan ya. Jadi kalau tidak melakukan disrupsi digital, nah ini fakta menunjukkan bahwa 52% perusahaan-perusahaan di Fortune 500 gitu ya, itu gone bankrupt ya, bangkrut gitu ya, karena tidak mau mengikuti transformasi digital ya, doing the same thing a little bit better ya, doing new things ya. Kalau disruption saat ini dia making new things that the old things obsolete. Jadi kalau kita making new things, itu membuat hal yang lama ya, hal-hal yang lama itu menjadi tinggalan zaman gitu ya. Dimulai dari doing the same thing a little bit better, doing new things, and making new things. Membuat sesuatu yang baru ya. Ini tokoh-tokoh disruptor ya, tokoh-tokoh disruptor abad 21 saat ini. Saya membahas yang Gojek aja ya, di mana dulu orang secara kendaraan umum gitu ya, ini eh, konsepnya adalah memanggil ojek gitu ya, memanggil ojek tapi melalui aplikasi gitu ya. Dulu kendaraan umum sulit dijangkau, saat ini sangat mudah dijangkau ya, sangat mudah dijangkau. Mau mobil, mau motor ada gitu ya. Nah, ini tokohnya Nadiem Makarim yang membuat disruptor itu, di mana yang tadinya
taksi Bluebird itu berjaya, ya, karena sebagai apa namanya eh, taksi yang atau angkutan taksi yang paling bagus gitu ya. Saat ini diganti ya. Saat ini terkalahkan oleh Gojek ini ya. Mungkin jarang yang melakukan eh, taksi panggilan diganti dengan Gojek. Bahkan ada beberapa supir taksi yang beralih ke Gojek ini. Oke ya, saya lewati. Don't be a know it all, be a learn it all. Jangan menjadi orang yang tahu segalanya, tapi jadilah orang yang belajar segalanya. Ya, kalau kita tahu segalanya itu menjadi orang yang sok tahu gitu ya, nggak mau belajar. Tapi kita jadilah pribadi yang mau belajar semuanya kita pelajari. Ya, jadi jangan merasa kita tahu segalanya. Don't be a know it all, tapi be a learn it all. Ya, jadilah orang yang belajar segalanya. Ya, kalau kita pahami saat ini ya, eh, konsumen teknologi digital ini ya, menjadi konsumen atau pengguna teknologi digital itu adalah kaum-kaum milenial dan Gen Z saat ini. Ya, kalau kita lihat eh, Generation X dalam metode komunikasinya, kalau kita lihat di sini ya, Generation X itu di atas saya gitu ya. Orang tua saya itu masih masuk ke Generation X yang lahir tahun 65 sampai tahun 80 ya. Itu biasanya dalam metode komunikasinya menggunakan voicemail ya, telepon dan email. Tapi kalau milenial sekarang kita lihat generasi saya dan Gen Z nanti ke depannya gitu ya, itu menggunakan instant messages ya, menggunakan chat gitu ya, WhatsApp, text messages ataupun email atau video call. Nah, dari sini kita bisa melihat perilakunya berubah, teman-teman ya. Perilaku dari penggunaan teknologinya juga berubah. Dan itu adalah konsumen dari teknologi digital ini, gitu ya. Lalu bagaimana untuk menarik perhatian mereka? Ya, karena mereka sebagai pengguna, kaum milenial dan kaum Gen Z ini sebagai pengguna dan sebagai eh, ya sebagai usernya gitu ya, sebagai user baik dalam hal pekerjaan maupun atau konsumennya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini supaya menarik mereka ya, millennials atau Gen Z ya, millennials dan Gen Z yaitu mencari work-life balance ya, lebih mencari keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan ya. Untuk itu mereka biasanya meminta waktu kerja yang fleksibel dan hanya sedikit ya, 20% yang ingin dipromosikan apabila promosi tersebut berpengaruh negatif terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya. Jadi dia lebih mementingkan work-life balance ke dibandingkan em, keuntungan gitu ya. Tapi sepertinya ini bukan millennials ya. Mungkin ini Gen Z gitu ya, Gen Z ya. Karena millennials biasanya lebih ke FOMO ya, fear of missing out. Dia pengen eh, menjadi lebih wealthy, menjadi lebih kaya gitu ya. Bekerja sekeras-keras mungkin gitu ya, supaya bisa menjadi lebih kaya dan tidak ketinggalan zaman. Work-life balance ini jarang dialami oleh eh, kaum-kaum yang di atas kita gitu ya, di generasi boomer gitu ya, generasi X itu tidak mencari work-life balance, tapi di mereka kerja untuk hidup gitu ya. Mereka bekerja supaya mereka bisa hidup ya. Kalau milenial ya mungkin dia melakukan work-life balance ya. Milenial desire professional development ya. Milenial lebih memilih benefit perusahaan dalam bidang pelatihan, baik pelatihan secara formal, mentoring atau kolaborasi. Ya, jadi milenial itu lebih memilih eh, investasi leher ke atas, investasi di bidang skill, ya, leher ke atas ini ya.
investasi yang mengisi otak mereka, yang mengisi skill mereka. Ya, millennials care about their salary, ya. Tingkat gaji dan kemungkinan untuk peningkatan gaji. Nah, ini yang menurut saya benar nih ya. Merupakan hal penting bagi milenial. Salah satu penelitian menemukan bahwa 95% dari responden mengatakan bahwa tingkat gaji merupakan salah satu yang sangat penting. Dia pengen gajinya tinggi, tapi dia nggak mau kerja terlalu capek gitu ya. Dia harus ada kerja seimbang, work-life balance. Nah, ini ya, agak sulit juga nih. Ya, maka dari itu, mungkin ada benernya, ada yang salah, ada yang tidak benarnya juga, gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih memilih kalau saya secara pribadi sebagai milenial, ya saya ini adalah yang care about salary. Pekerjaan saya akan sebanding dengan eh, gaji yang diberikan, gitu ya. Nah ini yang saya apa namanya lebih suka dalam hal ini gitu ya. Jadi peningkatan gaji itu sangat penting ya. Peningkatan gaji apalagi kita memiliki tanggung jawab ya. Jadi gaji itu sangat penting. Work life balance nanti dulu asal gajinya memenuhi gitu ya. Millennials desire opportunities for promotion ya. Kesempatan promosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi perusahaan ya. Mereka menjelaskan bahwa rata-rata milenial berharap bisa dipromosikan dalam waktu 15,1 bulan ya. Dan hampir 70% milenial berharap bisa mendapatkan promosi dalam jangka waktu 18 bulan semenjak mereka bekerja. Ya, oke ya. Mungkin situasi di setiap negara berbeda. Ya, situasi di setiap negara berbeda. Jadi kalau di Indonesia promosi itu setara dengan skill. Ya, kalau skillnya bagus, kerjanya bagus, maka bisa dipromosikan. Tapi biasanya jangka waktunya lebih dari setahun. Biasanya 2 tahun bekerja baru mendapatkan promosi. Ya, oke ya. Itu yang bisa saya jelaskan teman-teman untuk hari ini gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.